Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran tasrif dengan fokus pada contoh atau cara mentasrif. Kita di pertemuan sebelumnya sudah selesai dari wazan fa'ala. Itu ya. Kalau af'ala sudah? Kan yang pertama sudah fa'ala. Kemudian yang kedua kita timbang wazan apa? Fa'ala. Terus af'ala. Itu juga sudah selesai? Belum selesai? Baru maknanya. Ya kan? Baru maknanya. Sekarang contoh tasrifnya. Ini yang paling banyak maknanya. Kita sebutkan kemarin 10. Kita sebutkan kemarin ada berapa makna? 10. Sekarang kita contoh tasrif. Lihat. Ikuti af'ala yuf'ilu if'alan wa maf'alan. Wamu ya. Itu untuk membedakan masdar mimi 3 huruf dan 4 ke atas. Kalau 3 huruf kan maf'alan. Kalau sudah 4 ke atas muf'alan. Sama dengan isim maf'ulnya. Fahuwa muf'ilun wadaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Itu isim zaman dan makan. Tentunya Anda ingatkan kembali tidak ada isim alat. Tidak ada isim alatnya karena 4 huruf. Coba tasrif af'ala. Mudah. Coba akroma. Ulang akroma. Contoh mudhoaf itu tadi salim. Amadda. Coba amadda. Antum coba perhatikan itu cuma 1 kali dilepas tasdidnya. Imdad. Kenapa? Karena terpisah dengan alif. Kan masdar kan tambahkan alif sebelum terakhir. Sehingga tidak ketemu antara 2 huruf yang sejenis. Itu rahasianya. Kenapa semua tasdid pada masdar dilepas? Rahasianya karena wazannya if'al. Tambah alif sebelum akhir. Sehingga terpisah huruf sejenis. Dipahami nih? Maka satu-satunya dilepas tasdidnya itu di masdar. Adalah di masdar. Yang lainnya tasdid. Amadda yumiddu imdadan. Wa mumaddan. Fahuwa mumiddun. Wadaka mumaddun. Amidda. La tumidda. Mamaddun. Semuanya tasdid. Kecuali masdar. Kecuali masdar. Berikutnya lagi contoh mital waw. Mudah ini au ada. Coba tasrif. Lihat. Terjadi perubahan hanya 1 tempat saja. Yaitu masdar. Yaitu i'adan. Seharusnya apa? Iu. Kenapa diganti waw menjadi ya? Karena terletak setelah kasro. Itu saja. Ada waw terletak setelah kasro. Langsung ganti ya. Coba tasrif ulang. Au ada.
Baik. Lihat berikutnya mitalia. Aisaro yusiru isaron wa musaron fahuwa musirun wadaka. Ini di sini belum tidak ada, belum hilangkan. Seharusnya belum katakan wadaka musarun. Paham ya? Wadaka musarun. Tidak ada atau ada? Ada, tapi itu jangan sampai ketipu. Kalau dicetakan saya, itu dia kasih setelahnya. Artinya kalau dicetakan saya gini, nih kosong. Pas di baris ini kosong. Jadi kadang kita kira ini tidak ada. Ada, kalau cetakan antum kan penuh. Cetakan antum. Hanya saya terus kenapa kosong? Pada saat zaman dan makan tertulis angka 2 di cetakan saya. Tertulis angka apa? 2. Sementara tadi di atas itu diulang. Jadi kadang ini cetakan saya dikira terhapus. Padahal ada cuman digeser posisinya. Digeser posisinya. Alhamdulillah cetakan yang antum pegang itu yang bagus, yang lama. Cetakan yang lama, yang antum pegang. Iya. Ini coba tasrif itu saja bentuknya. Tidak ada hal lain. Coba aisar. Mudah. Coba tasrif, ajwab, wow, ajaba. Santum. Ajab ya abana. Santum. Lihat lagi tasrif nakis, itu tadi contoh tasrif ajwab. Ceritanya sama ya dengan fiil sebelumnya fa'ala. Ajwabnya. Nakis juga sama ceritanya. Coba tasrif a'to. Mudah ceritanya sama dengan hada. Waktu fa'ala. Waktu fa'ala. Sama. Nakis ya. Coba adro. Mudah. Coba lafif. Yang ada 2 huruf ilahnya. Auda. Betul. Jangan sampai tanwin itu audi. Itu fil amar saudara. Jangan sampai tanwin. Audi la taudi. Lafif makrun. Yang ada 2 huruf ilahnya juga. Tapi digandengkan. Lafif makrun. Arwa. Santum. Sekarang mahmuz pak. Tahu mahmuz ya? Yang ada huruf apanya? Hamzanya. Akhirnya ini karena mahmuz fa ketemu lagi. Kan mahmuz fa yang ada di awal hamzanya. Ketemu lagi hamzah di awal. Ketemu 2 hamzah sehingga dipanjangkan. Lihat contohnya. Amana. Kan asalnya amana. Amana yu'minu. Setelah itu sampai biasa. Imanan. Hamzah diganti menjadi apa? Ya. Hamzah diganti menjadi ya. Coba amana. Mudah, mahmuz, ain. Sekarang hamzanya di tengah. Berarti tidak ada yang disatukan. Tidak ada yang disatukan. Coba lihat. Aja, aro. Itu kata. Asalnya ja'aro. Asalnya apa? Ja'aro. Kalau ini hamzanya tidak disatukan seperti tadi. Karena tadi disatukan karena ketemu 2 hamzah. Paham ini? Kalau ini tidak. Karena ada di ain. Aja'aro.
Coba aj'aro. Nah, berikutnya mahmuz lam. Ini juga tidak ada yang diganti. Karena mahmuznya hamzanya di akhir. Hamzanya di akhir. Jadi yang diganti tadi itu kalau di awal. Karena ketemu dua hamzah. Coba abro'a. Nah, dengan ini kita tamat yang ditambah satu huruf. Dari 3. Sekarang kita akan masuk 2 huruf yang ditambah pada 3 asli. Tentunya antum sudah tahu wazan sebelumnya. Dia ada berapa wazan? 5. Kata beliau rahimahullah, wa yunqalu sulasi ila wazni tafa'ala. Dipindahkan, diubah sulasi ke wazan tafa'ala. Bi ziyadati ta fi awalihi. Dengan ditambah ta pada awalnya. Wal alif ba'dal fa. Kemudian alif setelah fa. Berarti berapa huruf ditambah? Berapa huruf? 2. Ta di awal, alif antara fa dan ain. Antara fa dan ain. Apa maknanya? 1. Lil musyaroka bainatnain fa aksar. Menunjukkan makna berserikat antara 2 atau lebih. Makanya diterjemahkan saling. Diterjemahkan apa? Saling. Nah, tasolahal qaum. Qaum itu saling berdamai. Iya, saling berdamai. Wa tadoroba Zaidun wa Amr. Zaid dan Amr saling memukul. Paham terjemahannya? Maknakan dengan kata apa? Saling. Makna kedua, wali idhari ma laisa fil waqi'. Dia bermakna menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Terjemahannya, dia tampakkan sesuatu tidak sesuai kenyataan. Terjemahannya pura-pura. Jadi ini wazan bisa antum terjemahkan ke makna pura-pura. Paham? Karena dia tampakkan sesuatu tidak sesuai kenyataan. Paham maksudnya? Yang dia tampakkan tidak sama dengan yang di dalam. Dipahami nih? Iya. Dia misalnya tidur. Hanya tampakkan dia tutup matanya seperti tertidur. Tapi dia tidak tidur. Ini namanya apa? Pura-pura tidur. Ini makna kedua. Ini berfungsi juga karena hanya wazan ini yang bermakna ini. Hanya wazan ini yang bermakna pura-pura. Yang lainnya tidak ada. Dipahami ini? Iya. Contoh. Tamarodo Zaidun. Zaid pura-pura marid. Pura-pura sakit. Yaitu adharul marad walaysa fihi marad. Dia menampakkan sakit tapi tidak punya sakit. Paham gak? Dia menampakkan sakit tapi tidak punya sakit. Tidak punya penyakit. Ini namanya pura-pura sakit. Terus makna yang ketiga. Walil wuku'i tadrijan. Untuk menunjukkan terjadinya secara tadrij, bertahap. Untuk menunjukkan terjadinya secara bertahap. Iya. Ini makna yang ketiga. Contoh. Tawarodal qaum. Qaum itu datang. Tapi ketika dibilang kalau waroda al qaum, qaum datang. Tapi kalau dibilang tawaroda, maka datangnya itu sedikit demi sedikit. Itu yang langsung dipahami. Yaitu warodu duf'atan ba'da ukhra. Yaitu mereka datang satu kali setelah yang lain. Maksudnya satu kelompok, kemudian lagi, sampai banyak. Iya. Makna yang keempat. Ini makna yang biasa. Wali ta'diyati makna al-mujarrad. Untuk memuta'addikan makna yang mujarrad. Tahu muta'addi ya? Yaitu dari tadi tidak butuh objek menjadi butuh. Itulah maknanya. Itu maknanya. Iya. Nah contoh. Ta'ala, tasama, ala, wasama.
yaitu tinggi ya dan sama terangkat. Sama artinya tinggi juga. Iya, tinggi juga. Jadi ketika bilang ala bakrun, berarti bakar di atas. Kan cuma begitu. Tapi kalau ta'ala bakar, misalnya ta'ala bakar. Bakar menta'alakan, meninggikan. Berarti ada indikasi tinggi. Paham maksudnya? Berarti jadi butuh apa? Maf'ulun bi. Jadinya butuh objek setelah sebelumnya tidak butuh. Itu maknanya ta'diyah. Itu maknanya apa? Ta'diyah. Memuta'adikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Nah, ta'ala wa tasama ay ala wa sama. Makna yang kelima, wali mutawa'atu fa'ala. Menunjukkan makna mutawa'a fa'ala. Hasil dari pekerjaan. Ana tegaskan di buku sorof sebelumnya. Diterjemahkan biasanya dengan awalan ter. Itu sudah lewat di buku sebelumnya. Itu mutawa'ah bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya mutawa'ah. Nah contoh. Ba'atuhu fataba'ada. Ba'atuhu, saya menjauhkannya. Saya menjauhkannya. Fataba'ada, maka dia pun terjauhkan. Itu maknanya. Apa artinya mutawa'ah? Beliau jelaskan ya. Wal mutawa'ah hiya husulul asari inda ta'alluqil fi'ilil muta'addi. Seperti yang Anda jelaskan di buku sebelumnya. Dia adalah mutawa'ah artinya terjadinya hasil. Terjadinya hasil. Ketika dia dikaitkan dengan fi'il muta'addi sebelumnya. Lihat. Ba'attuhu. Saya menjauhkannya. Kan itu fi'il muta'addi. Saya menjauhkannya. Fataba'ada. Hasilnya. Maka dia pun terjauhkan. Jadi mutawa'ah ini hasil dari pekerjaan sebelumnya. Paham gak ini? Misalnya gini, antum katakan begini. Dorob tuhu. Saya memukulnya. Sebenarnya apa? Fatadoroba. Apa artinya itu? Ini kalimat sempurnanya begitu. Saya memukulnya. Fatadoroba. Apa artinya? Maka dia pun terpukul. Hasil dari perbuatan sebelumnya. Jelas? Jelas ini? Mudah sekali. Iya. Takotala terbunuh. Tajalasa terdudukkan. Taroja'a terkembalikan. Tasyaroba terminum. Tanasoro tertolong. Hasil dari pekerjaan sebelumnya. Hasil dari pekerjaan sebelumnya. Ini makna. Wazan ini belum sebutkan punya 5 makna tadi. Saling pura-pura. Terjadinya sedikit demi sedikit. Bermakna muta'addi. Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Yang terakhir mutawa'ah. Hasil dari pekerjaan sebelumnya. Jelas kan? Itu yang disebutkan 5 makna. Sekarang tinggal tasrif. Lihat. Kita lihat tasrifnya. Ingat ya. Pakai kaidah yang sebelumnya. Tafa'ala. Yatafa'alu. Tafa'ulan. Lihat. Masdarnya di dhammah huruf sebelum terakhir. Tafa'ulan. Wa mutafa'alan. Di dhammah saja huruf mimnya. Masdar mimi. Fahuwa mutafa'ilun. Isim fa'il. Wadaka mutafa'alun. Isim maf'ul. Tafa'al fi'il amr. La tatafa'al fi'il nahi. Mutafa'alun. Zaman dan makan. Seperti biasa. 5 huruf sama dengan 4 huruf. Tidak punya alat. 5 huruf sama dengan 4 huruf. Tidak punya isim. Alat seperti biasa. Coba tasrif. Tafa'ala. Ulang tafa'ala.
Ulang sekali lagi. Tafa'ala. Coba contohnya, taba'ada. Tamassa, fi'il mudha'af, tamassa. Antum coba perhatikan, berarti tidak ada yang dilepas idghamnya. Iya kan? Tidak ada yang dilepas apa? Tasdidnya. Kenapa bisa? Sementara wazan af'ala dilepas. Karena di sini tidak ada alif sebelum terakhir. Paham ini? Tidak ada alif pemisahnya. Kan cuma di dhamma sebelum terakhir. Cuma di dhamma sebelum terakhir. Jelas ya? Coba contoh tasrif berikutnya lagi. Mital waw tawa'ada. Ulang-ulang tawa'ada. Misal ya'i tayamana. Santum. Sekarang ajwab wau talawama. Baik, sekarang coba ajwab ya tabayana. Sekarang kita masuk fi'il nakis. Kalau ada yang terjadi ceritanya sama dengan sulasi, tidak ada bedanya sama sekali. Contoh ta'ato. Masya Allah, antum harus perhatikan itu. Ta'atiyan. Padahal masdarnya tafa'ulan. Di sini kalau fi'il nakis ta'atiyan. Kenapa di kasro? Karena huruf terakhir ya. Asalnya ta'atuyan. Ta'atuyan. Paham gak ini? Paham ya? Tapi ya cocok dengan siapa? Ya cocok dengan siapa? Kasro. Maka jadinya ta'atiyan menyelisih wazan. Menyelisih wazan. Karena pengaruh ya. Karena pengaruh siapa? Iya, di situ saja yang terjadi. Kemudian berikutnya kita lihat nakis ya talaqo. Sama dengan tadi, bedanya cuma hanya di waw sama iya, bedanya hanya di waw sama iya, itu saja perbedaannya. Selain itu tidak ada perbedaan. Sekarang masuk lafif mafruqo yang terpisah tawaro. Coba tasrif.
Santum. Sekarang lafif makrun. Kita lihat lafif makrun. Tadawa yang bergandeng dengan huruf ilahnya. Tadawa. Coba antum perhatikan. Tadawian. Tawarian. Hukum fi'il nakis. Dibawa ke hukum fi'il lafif. Paham ini? Dibawa ke hukum fi'il lafif. Jelas ya? Sama hukumnya. Domanya diubah menjadi kasroh. Karena setelahnya ada siapa? Ya. Ada setelahnya menjadi ya pada masdar. Coba ulangi. Tadawa. Mahmuz fa, ini mudah. Ta'a nafa, lihat diubah. Ta'a karena hamzah terlihat setelahnya ada alif. Coba tasrif. Ta'a nafa. Mahmuz ain tasa'ala. Mahmuz lam lebih mudah lagi. Tamala'a. Itu mudah. Sekarang wazan berikutnya. Dan ini yang ditambah tak juga. Yungqalu sulasi ila wazni tafa'ala. Ini yang kedua yang diawali oleh tak. Diubah sulasi ke wazan tafa'ala. Biziyadati ta fi awalihi. Dengan ditambahkan tak pada awalnya. Watad'ifil ain. Dan digandakan ainnya. Ditasdid ainnya. Ditasdid ainnya. Tafa'ala. Dan dia bermakna satu, limutawa'ati fa'al al-mudha'af al-ain. Untuk menunjukkan makna mutawa'ah hasil dari pekerjaan wazan fa'ala sebelumnya. Yang ditasdid ainnya. Maknakan dengan terjemahan ter. Mudah sekali. Nah contoh, kasartu az-zujaja fatakassaro. Saya memecahkan kaca, fatakassaro, maka dia pun terpecahkan. Iya, maka dia pun terpecahkan. Itu makna yang pertama. Walid takalluf. Bisa bermakna takalluf. Apa artinya takalluf? Belum bilang. Wahuwa mu'anatul fa'il al-fi'la liyahsulah. Itu mu'anah. Al-fa'il, si pelaku berusaha melakukan al-fi'la. Perbuatan itu liyahsulah untuk dia dapatkan. Takalluf itu bisa bermakna berusaha. Dipahami ini? Bisa juga dia bebani dirinya untuk sesuatu yang tadinya tidak mampu dia lakukan. Paham ya? Dia tidak mampu lakukan. Tapi dia melakukan takalluf. Dipahami? Perbuatan yang lebih. Ya. Artinya ini diterjemahkan dengan makna seperti yang kita katakan tadi. Lihat. Contoh. Tashajja'a Zaid. Zaid berusaha untuk berani. Dia bebani dirinya, dia bebankan dirinya supaya bisa berani. Paham ini? Dia berusaha untuk menjadi pemberani. Belum bilang yaitu takallafa syaja'ah wa anaha litahsula. Yaitu dia berusaha untuk berani. Iya kan? Wa'anaha, dan dia ana, ya, memaksa, mendorong dirinya atas hal tersebut, litahsula, untuk dia dapatkan, dia hasilkan.
apa yang dia inginkan. Ini makna ya yang kedua. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, walittiqadil fa'il aslal fi'li maf'ulan. Dia bisa bermakna ittiqad. Itu yang menjadi titik poin maknanya. Bermakna menjadikan atau mengambil. Al-fa'il pelaku, aslal fi'li asal daripada fi'il, maf'ulan sebagai maf'ulnya. Lihat dulu terjemahannya. Nah, tabannaitu Yusuf. Tabannaitu dari kata bana. Bana itu asal katanya dari, kalau terjemahan yang biasa kita dengar, ibn, anak. Tabannaitu, saya menjadikan, mengambil Yusuf menjadi anak. Apa maknanya? Karena tabanna, tafa'ala bermakna apa? Menjadikan atau mengambil. Jadi tabannaitu Yusuf, ini artinya saya menjadikan Yusuf sebagai anak. Kita bilang di sini anak angkat. Kalau dalam bahasa kita. Ayat itu maknanya ittakhadtuhu ibnan. Saya menjadikannya sebagai anak. Saya menjadikannya sebagai anak. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat. Walid dalalati ala mujanabatil fi'il. Menunjukkan atas menjauhi sebuah perbuatan. Jadi terjemahkan menjauhi. Terjemahkan apa? Menjauhi. Dia bilang, nah contoh. Tadammama Zaidun. Zaid menjauhi dam. Apa artinya dam? Celaan. Menjauhi celaan. Perbuatan yang tercela. Atau menjauhi mencela. Menjauhi mencela. Ai janabat dam. Yaitu dia menjauhi celaan. Menjauhi celaan. Ini makna yang keempat. Makna yang kelima. Walis soiruro. Bermakna menjadi. Dia bisa diterjemahkan dalam arti menjadi. Kalau diubah ke sini. Nah contoh. Ta'ayyamatil mar'ah. Seorang perempuan itu menjadi ayam. Ayam itu janda. Ayam itu janda. Ketika dia bilang ta'ayyamatil mar'ah. Perempuan itu menjadi janda. Dipahami nih? Itu maknanya menjadi. Bermakna menjadi. Makna yang kelima. Makna yang keenam. Walidalalati ala husuli aslil fi'li marrotan ba'da ukhra. Ini yang sebelumnya terjemahkan. Untuk menunjukkan atas terjadinya asal perbuatan itu sekali setelah yang lain. Apa maknanya ini dulu? Sebelumnya kita pelajari. Terjadinya itu sekali setelah sebelumnya. Berarti maknanya apa? Tadrij. Bertahap dalam terjadinya. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Contoh. Tajarro'a Zaidun. Zaid meneguk air. Ketika dibilang tajarro'a. Berarti dia teguk apa? Sedikit demi sedikit. Itu maksudnya. Ayya itu syariba jur'atan ba'da jur'ah. Yaitu dia minum seteguk demi setelah seteguk. Berarti satu teguk dia minum lagi. Satu teguk minum lagi. Paham maknanya? Ini yang disebutkan. Makna yang ketujuh. Walid tolab. Masya Allah. Dia bisa bermakna at-tolab. Meminta. Ini yang Anda tidak sebutkan di kitab sebelumnya. Di kitab sebelumnya hanya wazan istaf'ala yang bermakna tolab. Meminta. Wazan tafa'ala bisa juga bermakna meminta. Paham kan? Bisa juga bermakna apa? Meminta. Contoh. Ta'ajjala syai'a. Dia meminta sesuatu itu untuk disegerakan.
Ai maknanya tolaba ujlatah. Dia meminta kesegeraan. Dia meminta kesegeraannya. Dipahami nih? Ini maknanya. Ini maknanya. Lihat lagi contoh lain. Tabayyanahu. Tabayyanahu. Apa maknanya? Dari kata bayyana. Menjelaskan. Berarti kalau tabayyanahu apa artinya? Tolaba bayanahu. Dia meminta penjelasannya. Dia meminta penjelasannya. Paham maknanya ini? Ini makna wazan tafa'ala. Jadi dia punya berapa makna? Punya berapa makna? 7 makna. 7 makna. Setelah itu beliau bawakan tasrifnya. Kita tasrif baru kita tutup pertemuan dengan tasrifnya ini. Karena dengan ini sudah selesai diawali oleh ta. Setelah itu sisa 3 wazan yang ditambah 2 semuanya diawali oleh alif. Sisa 3 wazan yang ditambah 2 huruf diawali oleh alif. Ini yang diawali oleh ta, selesai. Kita selesaikan hari ini. Coba lihat tasrifnya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan sama. Masdarnya tinggal di doma huruf sebelum terakhir. Wa mutafa'alan, masdar mimi di doma mimnya. Fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Mudah. Coba tafa'ala. Lagi tasrif ulang tafa'ala. Ahmad, Sobri, tafa'ala. Tidak ada suaramu tadi. Antum jangan sembunyi di bawah meja. Tidak ngomong. Tasrif, tafa'ala. Sobri, Ahmad. Semuanya takassaro. Baik, alhamdulillah. Iya. Nanti kalau antum dah tasrif, antum akan kalah sama Sapri. Antum tahu kan Sapri sulit dia ucapkan tapi dia selalu berucap. Paham maksudnya? Nanti yang lancar, merasa dirinya lancar, saat dia harus ucapkan dia tidak lancar. Kenapa? Dia anggap dirinya, saya sudah bisa. Ucapkan walaupun sudah bisa. Ucapkan walaupun sudah bisa. Iya. Ulang lagi berikutnya, fil mudha'af, takarroro. Coba ulang-ulang ke sama takarroro. Coba lagi tawa'ada, misal wau, tawa'ada. Mitalia tayassaro. Coba kasih sama. Jaga kebersamaannya. Tayassaro. Tanawwaro.
Coba lagi jawab ya, tabayyana. Sekarang nakis, ingat nakis. Sama terjadinya thulathi, rubai, khumasi, sama semuanya. Ceritanya, coba ta'adda. Antum paham ya? Anak ketika Anda bilang sama kejadiannya, artinya ta'adda asalnya ta'addaya. Ta'adda asalnya ta'addaya. Ya berharokat sebelumnya fathah diganti alif. Paham maksudnya? Jelas ya? Sama semuanya kejadiannya. Kemudian itu lihat masdarnya ta'addiyan. Itu asalnya ta'adduyan. Cuman domanya diubah menjadi kasroh karena setelahnya ada siapa? Iya, jadilah ta'addiyan. Coba nakis ya, talakko. Santum. Lafif. Ingat lafif selalu sama dengan nakis. Huruf terakhirnya terjadinya perubahan itu sama kaidahnya. Coba contoh tawalla. Lihat sama mutalakko. Tidak ada bedanya karena sama. Lafif makrun tarawwa. Mahmuz sama dengan sahih. Ta'addaba. Mahmuz ain. Tarok ada. Santum, coba mahmuz lam, tasodda'a. Santum. Ini alhamdulillah dengan banyak contoh ini maka akan memudahkan nanti antum mengucapkan kosakata nanti ketika baca Arab gundul. Terkait dengan huruf sebelum terakhir. Karena huruf terakhir itu penentunya nahwu bukan sorof. Jadi dengan lancarnya antum tasrif di sini ini itu akan memperlancar kita nanti membaca kata yang semisal dalam baca kitab gundul. Tapi ingat terkait dengan sebelum terakhir. Karena huruf terakhir itu urusannya siapa? Nahwu. Urusannya nahwu. Tidak diatur di sorof. Tidak diatur di sorof. Alhamdulillah insyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok. Masih tasrif wazan-wazan. Kita akan tasrif ya 22 wazan ini masalahnya. Dan contohnya banyak. Yang kita akan tasrif 22 wazan, contohnya banyak. Diikutkan lagi mulhaknya. Diikutkan lagi mulhaknya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.